Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Semanggi. Kali ini kita dari PT Solusi Kartu Indonesia Divisi FAT mau bedah buku dari buku Cara Berpikir Kreatif ala Bob Sadino. Sebelumnya kita kenalkan dari diri kita masing-masing. Dari saya Sapti Andriani, sebelah saya Saya Puspita. dan kiri saya, Sofiatul Banjarsari. dan yang terakhir. Saya Friska Yuanita. Oke, terima kasih. Kita bahas untuk bab 6 dengan judul Jadilah Orang Goblok. Ini jurus ya, jurus dari Bob Sadino, cara berpikir kreatif ala Bob Sadino. Apa itu maksudnya jadilah orang goblok? Goblokin diri kamu sendiri sebelum menggoblokkan orang lain. Wah, siapa ini yang mau digoblokin? Kita pastinya nggak mau ya digoblokin, tapi jangan netting dulu, jangan berpikir negatif dulu. Ada positifnya dalam pembahasan dari Bob Sadino ini. Mungkin bisa dijelaskan dulu, monggo dari Mbak Sofi. Ya, baik Mbak Septi, terima kasih atas waktunya. Kalau menurut saya pribadi ya, tentang bab 6 ini, jadilah orang goblokin diri kamu sendiri sebelum menggoblokkan orang lain. Kalau menurut saya ini kadang itu wajib terlintas di Diri sendiri. diri sendiri. Kenapa kita harus kadang punya pikiran kayak aku ini masih bodoh lah. Menurut saya pribadi, dengan adanya motivasi itu terkadang itu bikin kita harus Mau aku menerima. masih bodoh tapi aku harus belajar Iya. terus. Dengan adanya yaitu kadang motivasinya, kalau orang awam itu kayak kenapa kamu pesimis gitu kan, kamu kan pintar lah. Terkadang di sisi lain dengan adanya kayak kalimat gitu di afirmasi kita, pikiran kita itu menjadikan kita untuk belajar terus, berkembang, merasa aku ini masih kurang lah. Itu kalau pribadi saya begitu. Dan juga menurut saya, jika kita memulai sebuah bisnis, kita itu tidak perlu direpotkan dengan resiko kedepannya apa. Bisa berpikir atas kalau resikonya ya. itu bisa dianalisa di belakangan, tapi kita harus percaya apapun rintangannya, kayak problem solvingnya itu pasti ada saat kita pasti besok. ada. Iya, kalau percaya itu. Oke, betul sekali. Jadi seperti peribahasa ya, setiap harinya kita harus punya mindset kosongkan gelas, ya kan? Supaya dari kosongkan gelas itu kita itu mau menerima ilmu-ilmu baru, karena setiap harinya pasti kita akan mengalami hal-hal yang baru juga kan, tidak hanya sekedar dari ilmu tapi juga orang-orang baru mungkin. Nah, itu kan yang di luar dari yang kita prediksi. Jadi betul sekali yang disampaikan dari Mbak Sofi. Mungkin mau ada yang ditambahkan, silakan dari Mbak Dea. Terima kasih. Kalau menurut saya di bab 6 ini, kalau bahasa halusnya itu kayak kita tuh diajarkan untuk jadi orang yang rendah hati, nggak Iya. sombong, biar kita nggak merasa jadi orang yang Lebih paling tahu, pintar. ya. Kan juga ada pepatah lain mengatakan di atas langit masih ada langit. Jadi kalau ada orang yang tahu, pasti ada orang yang lebih tahu lagi. Nah, jadi kita nggak boleh merasa kalau kita itu paling tahu akan suatu hal. Lebih baik kita kayak pura-pura nggak tahu aja. Apalagi kalau dengan orang yang nggak kita kenal gitu ya, atau baru kita kenal, karena mungkin saja orang tersebut itu ilmunya lebih banyak dari kita. Mungkin dari situ kita bisa menambah wawasan lebih banyak lagi. Oke, terima kasih Mbak Dea. Bisa ditarik garisnya ini, pura-pura nggak tahu dengan tidak tahu, berbeda ya. Jadi kalau pura-pura tidak tahu, kita bisa ini menerima, lebih banyak mendengarkan ya dari yang orang-orang sampaikan. Karena memang kita lebih mau mengosongkan, menerima ilmu-ilmu baru. Bukan berarti kalau beda lagi dengan tidak tahu, ya gampang lah mungkin. Kalau emang tidak tahu sama sekali, ya polos ya boleh. Cuman kan memang ada kita bisa melihat kondisi juga ya, kapan kita memang kita hindari itu. Dan pura-pura tidak tahu itu lebih sebenarnya tahu, cuman apa salahnya, karena mungkin ada yang ilmu lebihnya yang bisa kita terima dari hal-hal yang tadi kita. Nah, terus mungkin yang terakhir dari Mbak Friska, ada yang ditambahkan juga? Baik, kalau dari saya sendiri, nah di bab 6 ini tuh menurut Bob Sadino, jika kita ingin sukses dalam berbisnis, kita harus menjadi orang goblok.
Mungkin terdengar kasar ya Mbak, tapi Iya. menjadi orang goblok itu dalam artian kita harus terlebih dahulu mengosongkan pikiran kita untuk mempelajari bisnis. Jadi anggaplah diri kita sendiri sebagai orang yang tidak tahu apa-apa. Nah, tapi dengan ini kita akan lebih mudah menerima informasi-informasi yang kita butuhkan. Justru orang yang merasa sudah pintar atau sudah jago dalam berbisnis biasanya terlalu berhati-hati dalam memulai bisnis. Dan mereka berpikir berkali-kali untuk memilih bidang bisnis yang ingin dikembangkan. Tapi bukan berarti menjadi orang itu asal-asalan dalam mengambil keputusan atau berani mengambil resiko yang tidak tahu solusinya untuk kedepannya gitu kan Mbak. Tapi membuat kita bisa mendapatkan kesempatan dan mendapatkan pengetahuan hal-hal yang baru. Oke, terima kasih teman-teman, betul sekali. Jadi pada intinya adalah kenapa kita harus menggoblokkan diri sendiri. Jadi mungkin kalau orang yang pintar ya, atau mungkin memang yang punya wawasan lebih, dia untuk memulai bisnis akan lebih berpikir ulang kan, memikirkan resikonya, mungkin nanti dampaknya juga difikirkan. Jadi lebih banyak menganalisa dahulu sebelum mengambil tindakan. Nah akhirnya impactnya bisa nggak jadi jalan, nggak jadi ngambil, jadi nggak jadi gerak karena memang wah nanti dampaknya seperti ini, nanti analisanya seperti ini. Makanya yang dijelaskan sama Bob Sadino adalah goblin diri aja, jalan aja, nggak usah banyak berpikir. Nah ketika kebentur, kena pentoknya, baru mulailah berpikir untuk cari solusinya, seperti itu. Oke, terima kasih. Mungkin sekian penyampaian dari kita terkait bab 6 dari buku Ide Kreatif ala Bob Sadino. Nah, berpikir kreatif ala Bob Sadino. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.